Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4776. Kamu baru saja menelepon dan mengatakan sesuatu yang besar. Dan banyak orang ingin membunuhmu. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah serigala bermata putih ini akan membunuhmu? Jika dia berani, aku akan menamparnya sampai mati. Saat berbicara, mata Lilian Yates tertuju pada Harvey York. Dengan sikap ingin membunuh Harvey York. Vitor Zuazo dan Lina Stobe memandang Harvey York dengan malu. Jika Anda ingin membenci Harvey York, mereka tampaknya tidak memiliki kualifikasi. Jika Anda ingin menyanjung Harvey York, mintalah beberapa patah kata. Tetapi Anda akan menamparkan wajah Lilian Yates lagi. Sebaliknya, ekspresi setengah tersenyum Harvey York membuat mereka sangat tidak nyaman. Seolah-olah mereka ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Hei, istri, kamu tidak tahu. Jika bukan karena Harvey York, aku akan dipukuli sampai mati. Simon Zimmer buru-buru menghentikan istrinya dari menjadi gila. Dan dengan cepat menceritakan masalah itu sekali. Harvey York membantu saya hari ini. Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih kepada Harvey York. Itu hanya keberuntungan. Lilian Yates sangat menghina Harvey York. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dan berbicara dengan dingin setelah beberapa saat. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar membantu Old Zimmer atau memalsukannya. Singkatnya, aku tidak akan membiarkanmu terus mendekati Mandy. Biar ku beritahu. Mandy kita akan menikah dengan keluarga kaya raya. Kamu tidak diizinkan untuk muncul. Dan kamu akan merusak hal baik kami lagi. Jelas. Lilian Yates tidak hanya ingin membuat Harvey York jijik. Tetapi juga mengingatkannya untuk tidak memikirkan burung pegar dengan burung phoenix dan kodok yang memakan daging angsa sepanjang hari. Raksasa teratas. Harvey York tersenyum kecil. Aku tidak tahu raksasa mana yang begitu nakal. Bahkan pernikahan kedua. Bu, kamu terlihat jelek. Tetapi kamu berpikir cantik. Ayah, selamat tinggal. Harvey York tersenyum sedikit. Lalu berbalik untuk pergi. Dasar bajingan. Serigala bermata putih. Mendengar kata-kata Harvey York, Lilian Yates menggigil karena marah dan mau tidak mau memarahi. Keluarga kita Mandy. Aku tidak tahu berapa banyak raksasa papan atas yang mengejarnya. Terlebih lagi, dia bukan hanya kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Tapi dia juga tinggal di Teluk Huilongno. 1. Pembohong sepertimu. Bisakah kamu mengerti apa yang diwakili oleh kata-kata Teluk Huilongno? 1. Harvey York tersenyum ringan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan tidak repot-repot memperhatikan Lilian Yates yang sedang melompat saat itu. Simon Zimmer sedikit terkejut dan berkata, 1 Teluk Huilong. Mandy, itu benar. Orang itu ingin keluar dan tinggal sendiri. Jadi aku diam-diam mengikutinya untuk melihatnya. Orang baik. Teluk Huilongno. 1. Lilian Yates tampak bersemangat. Karena tinggal di tempat itu tidak hanya mewakili uang, tapi juga identitas. Vitor Zuazo dan Lina Stobe juga memiliki mata yang panas. Belum lagi Huilong Bay nomor 1. Bahkan jika itu adalah bungalow di sana, mereka tidak mampu membelinya. Simon Zimmer mengerutkan kening dan berkata, dalam kasus cabang ke-9, dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli Teluk Huilongno? 1. Bukankah itu lucu? Tidak masalah. Tidak masalah jika dia membelinya atau diberikan oleh pria misterius. Saya hanya tahu bahwa dia sekarang adalah pemilik Teluk Huilongno.
1. Lilian Yates tampak bangga. Ngomong-ngomong, sekarang aku ingin mengikutinya untuk menikmati kebahagiaan. Semua orang pergi. Vitor Zuazo dan Lina Stobe sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata itu. Serigala bermata putih bermarga York. Terima kasih telah menyelamatkan Old Zimmer. Aku akan berbelas kasih. Setelah setengah bulan, kami akan pindah dan mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di Huilong Beino. 1. Ingat untuk membawa amplop merah. Lilian Yates berkata penuh kemenangan. Bab 4777. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Lilian Yates, yang memamerkan kekuatannya, tetapi meninggalkan rumah sakit dan kembali ke Jifutang. Meskipun Jifutang masih direnovasi, pada dasarnya memiliki kerangka. Pangeran Sidu bertugas memanggil nomor tersebut. Tian Zora bertugas untuk melihat gambar-gambar tersebut. Yuli Sidu bertugas menyajikan teh dan air. Selain itu, Matteo Oliveira sesekali datang untuk menjaga ketertiban dan mengusir mereka yang tidak memiliki mata panjang. Bahkan Damian Huo akan datang sesekali untuk membawakan makan malam. Saya khawatir banyak orang tidak dapat membayangkan bahwa Jifutang telah menjadi tempat berkumpulnya sekelompok generasi kedua kaya Jinling. Dan karena ini, Aula Jifu juga menjadi tempat di mana semua kekuatan memperhatikan. Harvey York sedikit menyipitkan mata dan melihat ke beberapa arah. Tetapi dia tidak mengeluarkan semua peluit gelap ini. Bagaimanapun, tujuan awalnya adalah untuk memasuki mata aula panjang umur, dan kemudian menarik perhatian. Namun ketika Harvey York hendak masuk ke Jifu Hall, dia melihat sesosok-sosok berjalan keluar dari bayang-bayang sudut. Itu adalah Edwani Yorki. Melihat Edwani Yorki muncul, Harvey York tersenyum. Edwani Yorki juga seorang kenalan lama. Dia telah melakukan perjalanan dari Hong Kong untuk berjudi di 2 kota ke Penang. Dan sekarang dia telah datang ke Jinling untuk mengikutinya lagi. Untuk pemuda pesolek ini, dia bisa dianggap memberi dirinya banyak wajah. Harvey York hendak mengobrol dengan Edwani Yorki. Tetapi pada saat ini, teleponnya tiba-tiba bergetar hebat. Harvey York mengangkat telepon dan meliriknya. Dan terkejut menemukan bahwa Peter Cervantes telah menelepon. Apakah ada yang salah? Harvey York berkata singkat. Sebaliknya, suara Peter Cervantes tampak serak. Dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda York, sesuatu terjadi. Meskipun Miss Jonir memberitahu Anda sebelumnya, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang itu. Tapi kurasa aku harus memberitahumu. Karena sekarang Nona Jonir, dan bahkan seluruh situasi Jinling dalam bahaya. Harvey York sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ringan. Arena bertarung dengan Wainer. Ya, bawa aku ke sana. 10 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz Maybach dengan wajah gelap muncul di pintu masuk Jifu Hall. Harvey York melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Edwani Yorki masuk ke mobil bersamanya. Segera, mobil itu tiba di sebuah rumah kosong yang terletak di pinggiran Jinling. Ada juga tempat parkir bawah tanah khusus di Manor, dan ada banyak mobil mewah saat ini. Mengenakan setelan hitam, Peter Cervantes mondar-mandir di tempat parkir, tampak sedikit gugup. Melihat Harvey York dan Edwani Yorki muncul. Meskipun Peter Cervantes sedikit terkejut, dia berjalan ke Harvey York dengan hormat dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda York. Jelas, dia menghormati dan takut pada Harvey York. Jika bukan karena belas kasihan Harvey York, dia akan mati 10 atau 8 kali. Dan juga memiliki hubungan Harvey York. Jadi dia dihargai oleh Alexa Joyner. Di mana Alexa Joyner? Harvey York berbicara dengan ringan. Mereka di sana. Peter Cervantes berbicara dengan suara rendah. Apakah situasinya merepotkan? Peter Cervantes menghela nafas.
Ini bukan hanya merepotkan, tetapi juga merepotkan. Karena kematian Eider Chiba, Tuan Sidu ditahan saat kembali ke desa Tianmen Barat Daya. Sederhananya, Tuan Sidu, yang awalnya adalah kartu truf terkuat kami, sama saja dengan dihapuskan secara langsung. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, Desa Tianmen Barat Daya, apakah Anda berdiri di sisi Wainer? Javier Sidu dapat dikatakan sebagai kekuatan tempur tertinggi di Jinling. Tetapi orang-orang tertinggal di desa Tianmen Barat Daya, sehingga kekuatan tempur Jinling secara alami melemah tanpa batas. Dan masalah ini ada hubungannya dengan Harvey York. Jika dia tidak menghapus Eider Chiba, tidak akan ada acara di masa depan. Bab 4778. Desa Tianmen Barat Daya tidak memiliki tempat yang jelas untuk berdiri. Namun, terkadang, tidak ada sikap yang merupakan sikap. Peter Cervantes menghela napas. Tanpa platform Tuan Sidu, moral seluruh cabang Jinling sangat rendah. Kami tidak punya pilihan. Dan sekarang kami hanya bisa merekrut beberapa pemain bagus dengan harga tinggi. Kekuatan tempur orang-orang ini tidak buruk. Dan ada beberapa tentara yang menjadi raja. Tetapi tanpa diduga, Wainer sebenarnya mengundang beberapa dari 10 tuan muda teratas negara pulau untuk mengambil tindakan. Meskipun tembakan saat ini hanya Alberto Brown, yang berada di bawah 10 tuan muda teratas. Tetapi dia masih satu generasi tentara, dan kekuatannya menakutkan. Tuan kita sama sekali bukan lawan. Omong-omong, Peter Cervantes tampak tak berdaya. Alberto Brown adalah keturunan badak negara pulau itu, dan dia adalah master sejati. Sama sekali tidak ada cara untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Pasti ada beberapa master hebat di 6 dunia tersembunyi dan keluarga Jinling Joiner. Saat ini, apa yang masih kamu lakukan? Kirim orang keluar. Harvey York sangat jelas bahwa keluarga tersembunyi ini harus memiliki pengawal utama. Tetapi mereka tidak akan mengambil tindakan kecuali jika harus. Tapi, sudah waktunya untuk mulai sekarang. Tembak. Semuanya mati. Peter Cervantes tersenyum pahit. Kami mendengar sebelumnya bahwa Wainer mengundang Alberto Brown. Jadi kami berpikir untuk memulai terlebih dahulu. Semua orang mengirim master untuk menyerang dan membunuh Alberto Brown, sehingga dia tidak bisa mencapai negara H. Tapi tak disangka, kami justru diserang secara terbalik. Semua master yang dikirim sudah mati. Sekarang bahkan menghadapi musuh. Aku merasa sedikit tidak berdaya. Omong-omong, Peter Cervantes tampak tak berdaya. Harvey York berkata dengan ringan. Ada hantu di dalam. Peter Cervantes terkejut. Dan kemudian berbisik, Nona Jonir memang memiliki keraguan. Tetapi untuk saat ini, saya tidak tahu siapa hantu batiniah itu. Harvey York berkata ringan. Keluarga Jinling Hoffman. Meskipun dia tidak memiliki bukti nyata. Karena Araceli Hoffman adalah juru bicara untuk kepentingan aula panjang umur di Jinling. Wajar saja jika dia akan menjebak keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi dalam masalah ini. Adapun bagaimana dia bisa mengetahui berita itu. Harvey York percaya bahwa di antara keluarga Jinling Joiner dan 6 keluarga tersembunyi, pasti ada tanggapan batin dari keluarga Jinling Hoffman. Hal-hal ini hanyalah operasi dasar. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Harvey York bahkan curiga keberadaan Alberto Brown bocor. Dan mungkin Araceli Hoffman dan Wainer telah membuat jaringan bersama. Tujuannya adalah untuk tinggal di Jinling Joiner Family dan 6 keluarga tersembunyi. Peter Cervantes menunjukkan ekspresi berpikir. Bagaimana situasinya sekarang? Harvey York melanjutkan. Situasinya sangat merepotkan. Peter Cervantes menarik napas dalam-dalam. Para ahli yang kami undang semuanya dipenggal oleh Alberto Brown. Pertempuran berikutnya
Saya khawatir itu akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Jika salah satunya buruk, Wainer akan dapat memasuki Jinling secara langsung. Omong-omong, wajah Peter Cervantes jelek. Karena begitu Wainer kembali ke Jinling, konflik antara kedua belah pihak pasti akan meningkat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Harvey York mengangguk dan berkata, "Bawa aku ke sana." Masalahnya berkaitan dengan Hall of Longevity. Harvey York tidak bisa menyaksikan kekalahan Jinling dengan cara apapun. Peter Cervantes mengangguk sedikit dan membawa Harvey York dan Edwani Yorkie ke kedalaman manor yang ditinggalkan. Bab 4779. Tak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Peter Cervantes, Harvey York dan rombongannya tiba di sebuah gedung yang mirip dengan Kolosseum Romawi. Tempat ini setidaknya 1000 meter persegi, dan ada cincin cekung di tengahnya. Di daerah sekitarnya, ada sofa yang terbuat dari Hainan Huanghuali, dan di depan sofa ada meja kopi besar dengan berbagai makanan dan anggur di atasnya. Ada seorang gadis Chongsam yang menawan di tepi setiap sofa, dan kakinya yang panjang menarik perhatian orang. Jelas, orang-orang yang bisa muncul di sini pasti orang-orang dari lingkaran atas Jinling. Harvey York melihat sekeliling kerumunan, dan segera jatuh pada Alexa Joyner. Alexa Joyner mengenakan gaun putih malam ini, dengan stoking putih melilit kakinya yang panjang, dan sepatu hak tinggi yang mahal di bawah kakinya, yang membuat seluruh tubuhnya terlihat halus, cantik, dan sangat modis. Dia duduk di sofa. Kakinya yang panjang ditumpuk, dan di kakinya ada tas gunung salju Hermes, yang sedikit berkilauan dalam cahaya. Dan di sampingnya, Verney Huo, William Heath, Santiago Luo, Santos Joyner, John Sidu, semuanya terdaftar. Kecuali keluarga Parada yang menyendiri, yang mewakili pemerintah, yang tidak layak hadir. Semua tokoh penting lainnya dari 5 keluarga tertutup yang bisa datang. Harvey York juga melihat Danila Joyner yang gugup di antara kerumunan. Jelas, pertempuran arena hari ini sangat penting. Orang-orang besar ini, yang biasanya percaya diri pada hari-hari mereka, sedikit mengernyit pada saat ini. Dan penjaga keamanan dengan senjata dan amunisi mengikuti mereka membuat suasana di lapangan sedikit lebih serius. Di sofa Huanghuali tidak jauh dari mereka, ada seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 21 atau 2 tahun dengan kaki bersilang. Di sebelahnya adalah seorang gadis yang menawan dan menawan, dengan ekspresi lucu di tubuhnya, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman hanya dengan melihat mereka. Selain itu, ada banyak orang yang berdiri di belakangnya, dan orang-orang ini semua cerah di mata mereka. Pelipis mereka menonjol tinggi, dan mereka semua sekilas adalah master. Jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh, tetapi tampaknya mereka berdua saling bermusuhan. Jika kesempatannya tidak tepat, saya khawatir mereka akan bertarung secara langsung. Peter Cervantes memperkenalkan dengan suara rendah. Pemuda berpenampilan arogan dan mendominasi ini adalah anak dari Wainer di Istana Panjang Umur, Fernando Wainer. Kali ini, wakilnya juga Wainer yang datang untuk bertarung di arena ini. Selain kedua sisi ini, ada sekelompok pria dan wanita berpakaian indah berdiri atau duduk sedikit di belakang. Orang-orang ini memiliki bangsawan alami tentang mereka, dan tampaknya orang biasa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melihat mereka. Anda tidak perlu memikirkannya. Ini pasti pria besar di lingkaran teratas yang sebenarnya. Namun, di antara kerumunan ini, yang paling mencolok adalah seorang wanita yang mengenakan congsam. Wajahnya menghadap ke langit, tapi wajahnya sangat halus, dengan rasa jijik yang kuat di wajahnya. Jelas melihat ke bawah pada bajingan di bawah. Selain dia,
Ada beberapa pria dan wanita di sampingnya. Masing-masing terlihat acuh tak acuh. Wajah mereka tersembunyi dalam kegelapan. Orang tidak dapat melihat sejarah. Tetapi mereka dapat memahami bahwa latar belakang mereka sebenarnya tidak kecil. Tuan Muda York, beginilah situasinya. Kami kalah 5 kali berturut-turut. Tapi penampilan pertama lawan Alberto Brown masih tenang. Kami tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan. Mata Harvey York tertuju pada cincin itu. Dan berkata dengan ringan, aku akan melihatnya. Bab 4780. Saat berbicara, Harvey York tidak terburu-buru untuk menyapa Alexa Joyner. Tetapi menyipitkan mata ke tempat itu dengan tangan di punggungnya. Edwani Yorkie juga melihat ke depan dengan penuh minat. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah kamu ingin naik dan bermain dengan penduduk pulau? Harvey York melirik Edwani Yorkie dan berkata sambil tersenyum. Edwani Yorkie berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak terlalu tertarik. Penduduk pulau ini rentan. Mendengar kata-kata Edwani Yorkie, Harvey York tertawa ringan. Di sisi lain, Peter Cervantes memandang Edwani Yorkie dari atas ke bawah, dengan ketidakpercayaan dan keraguan di hatinya. Tetapi dia tidak mengatakannya di depan Harvey York. Pada saat ini, wanita dengan kostum kelinci mengambil mikrofon dan berjalan ke tengah lapangan. Dan berkata dengan suara manis, semuanya, permainan ke-6 telah dimulai. Yang dari Jinling adalah naga berpola 9. Saat suara jatuh, lampu di lapangan bergetar, dan akhirnya jatuh ke titik masuk. Tak lama kemudian, seorang pria dengan rompi terlihat berjalan keluar. Tingginya hampir 1,8 meter, dan dia memiliki tato di sekujur tubuhnya. Tato ini semuanya naga, dan totalnya ada 9. Begitulah seharusnya judul naga berpola 9. Selain itu, tangan Ji Wenlong mengenakan sarung tangan berbentuk aneh. Dan ada percikan api di antara tabrakan kecil. Ketika Harvey York juga melihat penampilan naga berpola 9, Alexa Joyner dan yang lainnya jelas merasa lega. Dan mereka harus percaya diri pada naga berpola 9 itu. Harvey York melirik Peter Cervantes. Tidak perlu Harvey York untuk berbicara. Peter Cervantes telah berbisik. Yang ini adalah mantan orang besar di sungai dan danau Jinling kita. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan harimau dan macan tutul di tangannya. Dan dapat membawa sapi secara tiba-tiba. Selain itu, dia mempelajari kungfu pelatihan horizontal dari kap mesin lonceng emas dan baju besi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia kebal. Awalnya dia final kami. Tapi sekarang tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami telah kalah 5 pertandingan berturut-turut. Jika dia tidak keluar untuk menghancurkan lawan kami, keberanian kami di Jinling akan hilang. Pada saat ini, pembawa acara melanjutkan. Grup Winer, Alberto Brown. Saat suara itu jatuh, seorang pria muda mengenakan jubah kendo negara pulau. Dengan bendera plester diikat di kepalanya. Dan pedang negara pulau di pinggangnya berjalan perlahan ke atas ring. Tangan kanannya perlahan menekan gagang pedang panjang negara pulau di pinggangnya. Ekspresinya acuh tak acuh. Tetapi dia juga memiliki tampilan yang arogan. Ketika keduanya berjalan ke tengah lapangan bersama-sama. Dibandingkan dengan keganasan naga berpola 9, Alberto Brown memiliki semacam feminitas yang khas bagi orang-orang di negara pulau. Dan orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lebih jauh. Banyak wanita di tempat kejadian bersorak saat ini. Jelas, Alberto, yang telah memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, adalah pria sejati di mata mereka. Harvey York menyipitkan mata sejenak, lalu berkata ringan, biarkan naga berpola 9 itu turun. Jangan berikan. Peter Cervantes tertegun sejenak. Dia ingin mengatakan sesuatu.
tetapi dia tidak berani. Identitas Harvey York istimewa. Tetapi naga berpola 9 juga merupakan kartu terakhir di Jinling. Bagaimana dia bisa meminta naga berpola 9 untuk mundur? Belum lagi. Ini bukan hanya arena pertempuran. Tetapi juga banyak orang kuat dari semua sisi bertaruh di arena ini melalui berbagai saluran. Bahkan Alexa Joyner tidak dapat menghentikan pertarungan keduanya saat ini. Sederhananya, jangan melihatnya sebagai taruhan sederhana. Tetapi ada terlalu banyak kepentingan yang terlibat. Mulailah. Tanpa memberi semua orang terlalu banyak waktu untuk menunggu. Tuan rumah telah membuat tangisan genit. Melambaikan tangan kanannya. Dan mundur ke belakang. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.